Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manuskrip yang berjudul Implementasi Kecerdasan Buatan dan Internet of Things dalam Smart Farming. Manuskrip ini disusun oleh saya sendiri, Chelsea Regitalia, dengan NIM 05021282429027, berdasarkan review artikel 30 jurnal dan di bawah bimbingan Ibu Dr. Hilda Agustina STP MSI. Presentasi ini akan membahas mengenai konsep smart farming, latar belakang penerapannya, serta peran teknologi kecerdasan buatan dan Internet of Things dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian. Nah, selanjutnya saya akan memulai dengan penjelasan pada bagian latar belakang. Jadi, sektor pertanian global saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pangan dunia yang diproyeksikan mencapai sekitar 70% pada tahun 2050. Peningkatan permintaan pangan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Sektor pertanian juga dihadapkan pada permasalahan perubahan iklim, degradasi lahan, serta keterbatasan air. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% konsumsi air tawar dunia digunakan untuk aktivitas pertanian, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya menjadi sangat penting. Kondisi tersebut adanya sistem pertanian yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan global tersebut. Salah satu strategis yang dapat diterapkan adalah transformasi dari pertanian konvensional menjadi smart farming. Smart farming memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya Internet of Things atau IoT sebagai pengumpul data lapangan secara real time, serta artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagai pengolah data dan pendukung pengambilan keputusan. Nah, melalui pendekatan ini kegiatan pertanian dapat dilakukan secara lebih presisi, mengurangi ketergantungan pada metode manual, serta menekan pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Nah, jadi smart farming ini merupakan konsep pertanian modern yang berbasis pada data dan teknologi digital. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan data sebagai dasar utama dalam setiap pengolahan pertanian. Smart farming merupakan Information and Communication Technology atau ICT sebagai sensor, jaringan internet, dan sistem komputasi untuk memantau kondisi lahan dan tanaman secara kontinu. Dengan adanya teknologi tersebut, pengambilan keputusan dalam pertanian dapat dilakukan secara real time dan presisi. Misalnya dalam penentuan waktu irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama. Selain itu, penerapan smart farming juga berperan dalam mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi pada sistem pertanian konvensional. Baik, di slide ini itu mengenai peran AI dan IoT yang berfungsi untuk membagi dan menjelaskan kontribusi spesifik dari dua teknologi utama, yaitu Internet of Things atau yang sering disingkat IoT dan Artificial Intelligence atau AI dalam konteks pertanian cerdas. Nah, yang pertama itu Internet of Things atau IoT. Bagian ini menjelaskan fungsi IoT sebagai pengumpulan data fisik. Yang pertama itu sensor lingkungan, tanah, dan tanaman. Nah, peran utama IoT ini adalah menggunakan berbagai jenis sensor perangkat fisik untuk secara otomatis mengumpulkan data penting dari lingkungan seperti suhu, kelembapan, kemudian kondisi tanah seperti pH dan nutrisi, dan kondisi tanaman, yaitu kesehatan dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua itu pengumpulan data secara kontinu. Jadi untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data ini dari sensor-sensor tersebut dilakukan terus-menerus dan secara real time sehingga menghasilkan dataset yang besar dan selalu up to date untuk diolah lebih lanjut. Kemudian ada juga Artificial Intelligence atau AI. Bagian ini menjelaskan fungsi AI sebagai pengolah dan penganalisis data yang dikumpulkan oleh IoT. Nah, ada analisis data dan pengambilan keputusan. AI berfungsi untuk menganalisis data mentah yang dikumpulkan oleh IoT, kemudian mengubahnya menjadi wawasan yang bermakna, dan pada akhirnya membantu petani dalam membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data. Misalnya, kapan harus irigasi atau memberi pupuk, kemudian prediksi, klasifikasi, dan optimasi sistem pertanian. Nah, AI menggunakan model-model canggih untuk memprediksi hasil panen atau serangan hama, melakukan klasifikasi, misalnya mengidentifikasi penyakit, dan secara keseluruhan mengoptimasi, meningkatkan efisiensi seluruh proses dan sistem yang ada dalam pertanian. Baik, slide berikutnya yaitu memiliki judul utama tujuan penelitian dan memuat 4 poin utama yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui manuskrip ini.
Pertama, meninjau 30 artikel jurnal nasional dan internasional. Nah, ini adalah langkah awal, yaitu melakukan studi literatur atau tinjauan pustaka. Ini akan mengumpulkan dan mempelajari isi dari 30 artikel jurnal, baik yang diterbitkan di tingkat nasional maupun internasional, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang topik yang akan dibahas pada manuskrip ini. Kemudian ada mengkaji penerapan AI dan IoT dalam pertanian cerdas. Nah, ini adalah fokus utama dalam manuskrip ini, yaitu aspek teknologi. Di manuskrip ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam, mengkaji tentang bagaimana teknologi artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT telah digunakan dan diimplementasikan dalam konsep pertanian cerdas atau smart farming. Kemudian ada mengidentifikasi aplikasi utama smart farming. Jadi tujuan spesifik dari kajiannya itu mencari tahu bentuk-bentuk implementasi. Jadi manuskrip ini akan mencari dan menentukan, mengidentifikasi jenis-jenis aplikasi spesifik atau kasus penggunaan yang paling menonjol dan yang penting ada dalam smart farming. Ada menganalisis tantangan dan arah penelitian masa depan. Jadi prospek dan evaluasi hambatan dalam penerapan teknologi. Jadi di dalam manuskrip ini juga akan melakukan analisis terhadap segala hambatan, tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI dan IoT di pertanian cerdas, serta memberikan panduan atau rekomendasi mengenai topik atau fokus penelitian yang perlu dikembangkan di masa mendatang. Baik, di slide ini mengenai metodologi dari manuskrip tadi. Jadi di slide ini akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLRR. Jadi SLRR ini merupakan metode penelitian yang digunakan pada manuskrip ini. Jadi penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis, yang berarti proses pencarian, seleksi, dan evaluasi literatur dilakukan dengan secara struktur dan terukur. Kemudian ada rentang publikasi artikel jurnal, ini dari tahun 2017 sampai tahun 2026. Jadi artikel jurnal yang dijadikan sumber pada manuskrip ini dibatasi pada publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2026. Ada juga sumber database. Jadi sumber database ini diambil dari Scopus, Web of Science, dan EAEE Explore. Nah, ada juga fokus pada integrasi AI atau ML dan IoT di pertanian. Jadi ini topik utama yang dicari dalam literatur. Jadi seluruh tinjauan literatur hanya difokuskan pada artikel yang membahas tentang penggabungan integrasi artificial intelligence atau machine learning dengan Internet of Things dalam konteks sektor pertanian. Nah, di slide berikutnya itu tentang kerangka konseptual smart farming. Di slide ini menjelaskan elemen-elemen kunci yang membentuk sistem smart farming secara keseluruhan dari teknis dan operasional. Yang pertama yaitu ada pemantauan dan otomasi lingkungan. Ini merupakan dasar operasional dari smart farming. Sistem ini mencakup kemampuan untuk memantau kondisi pertanian seperti iklim dan tanah. Kemudian melakukan pengendalian otomatis terhadap faktor-faktor lingkungan yang terkait. Kemudian ada juga persepsi cerdas berbasis computer vision. Ini merupakan penggunaan penglihatan mesin untuk analisis visual. Jadi sistem menggunakan teknologi computer vision untuk melihat persepsi cerdas, kemampuan melihat dan menganalisis gambar atau video, misalnya untuk memantau kesehatan tanaman atau kepadatan hama. Kemudian ada juga pengembalian keputusan berbasis AI. Jadi ini merupakan peran utama AI dalam operasional. Nah, inti dari sistem ini adalah penggunaan artificial intelligence untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi atau tindakan secara presisi sehingga mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi di sini slide mengenai aplikasi IoT dalam pertanian. Nah, slide ini merangkum contoh-contoh spesifik penerapan teknologi IoT di sektor pertanian. Yang pertama itu ada sensor kelembapan tanah dan suhu lingkungan. Nah, penggunaan sensor dasar untuk pengumpulan data.
Aplikasi utama IoT ini adalah mengumpulkan data penting untuk menggunakan sensor untuk mengukur kelembapan tanah dan suhu lingkungan secara real time. Kemudian ada sistem irigasi otomatis berbasis machine learning. Ini poinnya itu otomatis dalam penyiraman. IoT ini diintegrasikan dengan machine learning untuk menciptakan sistem kerja irigasi secara otomatis berdasarkan kebutuhan air tanaman yang dihitung oleh algoritma. Kemudian ada rekomendasi pemupukan berbasis sensor NPK. Ini merupakan aplikasi pemupukan presisi. Sistem IoT ini menggunakan sensor NPK, nitrogen, fosfor, kalium di tanah untuk memberikan rekomendasi jumlah dan jenis pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanaman. Ada juga efisiensi penggunaan air dan pupuk. Jadi ini poinnya itu manfaat utama dari aplikasi IoT. Secara keseluruhan, implementasi IoT ini dalam pertanian menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan dalam penggunaan sumber daya air, yaitu air dan pupuk. Ada juga aplikasi AI dan deep learning. Nah, slide ini fokus pada penerapan kecerdasan atau buatan AI dan pembelajaran mendalam deep learning dalam pertanian. Yang pertama yaitu ada Convolutional Neural Network atau CNN yang dominan digunakan. Jadi pada poin ini jenis algoritma deep learning yang paling sering dipakai. Algoritma Convolutional Neural Network yang sangat efektif dalam memproses data visual adalah model deep learning yang paling banyak digunakan di aplikasi AI di pertanian. Kemudian ada deteksi penyakit dan hama tanaman, aplikasi spesifik untuk perlindungan tanaman. Jadi salah satu fungsi utama AI adalah untuk secara otomatis dan cepat mendeteksi penyakit yang menyerang tanaman dan mengidentifikasi jenis hama yang ada di lahan pertanian. Kemudian akurasi klasifikasi mencapai 98,40%. Jadi poin ini merupakan tingkat kinerja model AI. Berdasarkan tinjauan literatur, model AI yang digunakan dalam klasifikasi misalnya identifikasi penyakit menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi mencapai 98,40%. Dan yang terakhir itu digunakan pada tanaman dan aquaculture. Jadi poin ini lingkup penerapan teknologi. Aplikasi AI dan deep learning tidak hanya terbatas pada pertanian darat atau tanaman, tetapi juga telah diterapkan secara luas pada sektor aquaculture, budidaya perairan seperti ikan atau udang. Jadi di slide yang berikutnya mengenai tantangan dan implementasi. Di slide ini membahas berbagai hambatan atau masalah yang dihadapi dalam penerapan teknologi smart farming di lapangan. Jadi yang pertama yaitu biaya perangkat dan sistem yang tinggi. Jadi poin ini masalah utama dari segi investasi. Salah satu hambatan besar adalah biaya awal investasi yang besar untuk membeli perangkat keras, IoT, dan sistem teknologi canggih yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu infrastruktur internet pedesaan yang terbatas. Poin ini merupakan kendala dari sisi konektivitas. Implementasi smart farming terhambat oleh keterbatasan infrastruktur internet seperti jaringan yang lambat atau tidak stabil di daerah pedesaan yang merupakan lokasi utama pertanian. Yang ketiga yaitu ketersediaan dan kualitas data rendah. Jadi poin ini merupakan isu yang berkaitan dengan dataset. Terdapat masalah dalam ketersediaan dataset yang memadai dan kualitas data yang rendah. Yang penting untuk melatih model AI agar dapat bekerja secara akurat. Kemudian yang keempat merupakan kurangnya pengetahuan teknologi pada petani. Jadi poin ini merupakan tantangan dari sisi sumber daya manusia. Implementasi terhambat karena kurangnya pemahaman dan keahlian pengetahuan mengenai teknologi modern, khususnya di kalangan petani sebagai pengguna utama. Kesimpulan, jadi di slide ini memberikan ringkasan menyeluruh dari temuan penelitian dan menyampaikan poin-poin penting serta rekomendasi. Jadi integrasi artificial intelligence atau AI dan Internet of Things terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas sektor pertanian melalui penerapan pengambilan keputusan presisi,
optimasi penggunaan air dan pupuk, serta deteksi hama dan penyakit tanaman dengan kinerja yang tinggi. Jadi ini poinnya, manfaat dan dampak positif integrasi AI dan IoT. Penggabungan AI dan IoT telah membuktikan kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas di bidang pertanian melalui fitur seperti pengambilan keputusan yang tepat, kemudian penghematan air dan pupuk yang optimal, serta pendeteksian hama dan penyakit tanaman dengan hasil yang baik. Namun, adopsi smart farming masih menghadapi kendala berupa biaya implementasi, keterbatasan infrastruktur pedesaan, dan tantangan teknis pemodelan AI, sehingga diperlukan pengembangan teknologi yang lebih efisien serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan yang berkelanjutan. Jadi ini poinnya, merupakan kendala dan rekomendasi untuk masa depan. Meskipun demikian, penerapan smart farming masih dihadapkan pada tantangan seperti biaya awal yang tinggi, infrastruktur desa yang terbatas, dan kesulitan teknis dalam pembuatan model AI. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan teknologi yang lebih terjangkau, yang terjangkau dan meningkatkan kemampuan kapasitas petani agar penerapan smart farming dapat terus berlanjut atau berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.